Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Luis Gilardino Panggabean dengan NIM 2405087 74057 dari kelas TE 2024B. Sini saya ingin mensosialisasikan sebuah video yang bertemakan plagiarisme dengan judul karya ilmiah yang terbukti plagiasi. Plagiarisme, plagiat atau plagiasi. Kata plagiarisme atau plagiasi merujuk pada kegiatan atau tindakannya, sedangkan plagiat lebih merujuk kepada orang atau pelakunya. Ada beberapa jenis plagiasi sebagai berikut. Yang pertama, plagiarisme kata demi kata, plagiarisme dengan mengganti kata, plagiarisme gaya tulisan, plagiarisme metafora, plagiarisme ide atau gagasan, plagiarisme diri atau karya sendiri. B. Bentuk atau kasus plagiasi. Yang pertama, Rektor Universitas Kristen Maranatha Bandung Felix Kasim. Felix Kasim telah melakukan plagiarisme terhadap sejumlah karya ilmiah mahasiswanya. Salah satu karya mahasiswa yang diplagiat oleh Felix adalah skripsi milik Andini Dwike Nia Anjani yang berjudul Studi Kasus Program Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Kota Banjar. Felix mengubah judul skripsi Andini tahun 2008 itu menjadi A Case Study Free Basic Health Service in Banjar City, West Java. Andini sendiri diketahui telah bekerja sebagai dokter di Banjar setelah lulus dari Universitas Kristen Maranatha. Kasus ini terungkap setelah sejumlah dosen universitas tersebut mengeluh soal informasi penundaan kenaikan jabatan para dosen dan staf. Setelah ditelusuri, ternyata penundaan kenaikan jabatan itu adalah dampak dari ulah Felix yang melakukan plagiat. Yang kedua, alumnus program doktoral STay Institut Teknologi Bandung, Muhammad Juliansyah. Muhammad Juliansyah yang merupakan alumnus program doktoral STay angkatan 2003, ia terbukti melakukan plagiarisme dalam disertasi karyanya yang berjudul 3D Topological Relations for 3D Spatial Analysis. Disertasi tersebut merupakan plagiasi dari karya judul On 3D Topological Relationship yang dikarang oleh Siska Zlatanova, ilmuwan berkebangsaan Austria. Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh pihak Komite Institute of Electrical and Electronics Engineers ketika disertasi karya Juliansa diikut sertakan dalam The I3E International Conference on Cybernetics and Intelligence System in Chengdu, China pada akhir September 2008 lalu. Sementara paper Siska tersebut pernah dipresentasikan dalam The 11 International Workshop on Database and Expert System Application DEXA 2000. Plagiarisme yang dilakukan oleh Julian Shah masuk dalam kategori plagiasi level 1 atau paling berat. Julian Shah kemudian minta maaf kepada komite IEEE melalui email. Ia juga melakukan plagiarisme tanpa sepengetahuan tiga orang pembimbingnya, yaitu Profesor Dr. Charmadi Mahkub, Suhono Harso Sepangkat, dan Yoga Priyana. Permintaan maaf kepada pihak TB juga telah dilayangkan Juliansa melalui email. Juliansa lalu dilarang mempublikasikan karya apapun dalam bentuk publikasi IEEE. Sementara ketiga pembimbingnya mendapatkan sanksi berupa surat teguran langsung dari Rektor ITB. ITB pun dengan tegas menyatakan bahwa disertasi dan ijazah program doktoral Juliansa tidak berlaku. Hal itu berlaku sejak April 2009 hingga April 2012. Yang ketiga, dosen jurusan Hubungan Internasional Universitas Parayangan atau Unpar, Profesor Anak Agung Banyu Perwira. Serupa dengan plagiarisme yang dilakukan Anggito, Banyu Perwira juga melakukan plagiarisme dalam tulisannya yang terbit di surat kabar, yaitu The Jakarta Post. Tak hanya sekali, Banyu melakukan plagiarisme dalam bentuk beberapa artikel salah satu surat kabar harian berbahasa Inggris di Indonesia itu. Kasus ini terungkap saat banyak pembaca yang melayangkan protes via telepon ke editor harian di Jakarta Post atas artikel Banyu tersebut berjudul Risk Defense Transformation yang terbit pada November 2009 lalu. Ternyata setelah diteliti lebih lanjut, tulisan tersebut dijiplak Banyu dari tulisan karya Richard E. Bitsinger yang berjudul Defense Transformation
and the Asia Pacific Implication for Regional Militaries. Redaktur pelaksana di Jakarta Post, Ati Nurbaiti mengaku tak menyangka bahwa Banyu sanggup melakukan hal itu. Sebab menurutnya Banyu rajin mengirimkan tulisan tentang hubungan internasional dan berbagai masalah luar negeri dan untuk hariannya selama bertahun-tahun dan tidak pernah menuai masalah. Banyu kemudian mengundurkan diri dari jabatannya di Universitas Parahyangan atau Unpar, namun permintaan pengunduran diri tersebut tidak dengan mudah diterima oleh pihak kampus. Pihak kampus justru memberikan sanksi atau keputusan kepada dirinya berupa pemberhentian dari kampus secara tidak hormat atas perbuatan plagiarisme yang dilakukannya. C. Sanksi hukum bagi pelaku plagiasi. Sanksi hukum bagi pelaku plagiarisme dapat berupa yang pertama teguran, yang kedua peringatan tertulis, yang ketiga penundaan atau pemberian sebagai hak mahasiswa atau dosen, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah, pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa ataupun dosen, yang selanjutnya pembatalan jasa, lalu pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta, dan yang terakhir pencabutan gelar pelaku tersebut. Oke, mungkin sekian sos- video sosialisasi plagiarisme dari saya. Saya ucapkan terima kasih.